Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda hidup yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Frater Agustinus Mujianto, Frater Keuskupan Ketapang. Pada hari ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan anak Yesus di bait suci, mereka amat heran mendengar pernyataan Simeon tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda hidup yang terkasih, melalui Injil yang kita dengar pada hari ini, kita dihantar pada permenungan tentang seorang ibu. Ibu itu adalah pribadi yang selama hidupnya selalu mengalami kesakitan, entah itu kesakitan fisik, kesakitan pikiran, maupun kesakitan hati. Kesakitan fisik dialami ibu ketika melahirkan anaknya. Ada yang lahir normal, tapi ada juga yang lahirnya sesar. Dan ketika ibu melahirkan anak itu, ia mengalami sakit yang luar biasa. Dan sakit fisik juga diderita oleh ibu ketika mereka membesarkan anak-anaknya. Seorang ibu juga tidak hanya mengalami sakit fisik, tapi juga ia mengalami sakit pikiran. Sebagai contoh, ketika seorang anak mulai meninggalkan ibunya untuk sekolah keluar kota, atau seorang anak yang hendak merantau untuk mencari pekerjaan ke kota lain, ibu itu selalu mengalami sakit fisik. Ia selalu kepikiran apakah anaknya yang ada di perantauan itu sudah makan atau belum, apakah anaknya itu cukup tidur, ataukah anaknya itu masih sehat-sehat saja. Itulah yang menjadi pikiran ibu ketika ia mengalami ditinggal oleh anaknya untuk merantau. Sedikit bercerita, ketika saya masuk seminari, ibu saya mengalami sakit pikiran. Beberapa hari ibu saya tidak bisa tidur. Ia selalu memikirkan saya. Sampai suatu hari ibu saya mengambil baju yang biasa saya pakai di lemari. Kemudian dengan baju itu ibu saya mencium baunya. Kemudian ia bisa merasakan tidur nyenyak. Itulah sakit pikiran yang diderita oleh ibu ketika ia ditinggal oleh anaknya untuk merantau. Kemudian ibu juga mengalami sakit hati apabila anaknya itu disakiti, seperti Ibunda Maria. Ibu mana yang rela melihat anaknya dihinakan, ditelanjangi, disalib oleh orang-orang Roma? Sungguh sakit yang diderita oleh ibu adalah sakit hati yang sungguh luar biasa. Namun Ibu Maria sanggup melewati semua cobaan itu dan berpasrah kepada Tuhan. "Inilah aku, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dan ibu itu juga mengalami sakit ketika anak-anaknya itu berbuat jahat, seperti Bunda Maria yang merasa sakit kalau kita anak-anaknya melakukan perbuatan jahat. Itu sangat melukai hati Bunda Maria, dan itu
membuat Bunda Maria berduka. Karena kita ini adalah anak-anak Maria, kita telah diserahkan oleh Yesus kepada pangkuan Bunda Maria, dan Bunda Maria itu selalu menemani perjalanan iman kita. Maka kalau kita sampai berbuat jahat, itu juga sangat melukai hati Bunda Maria dan membuat Bunda Maria berduka. Maka dari itu, sahabat Sabda Hidup yang terkasih, marilah kita berusaha untuk tidak membuat Bunda Maria berduka. Marilah kita banyak melakukan perbuatan baik dan menghentikan perbuatan jahat. Di samping itu, kita juga harus ingat dengan ibu kita yang telah melahirkan kita. Marilah kita cintai ibu kita selama masih ada kesempatan. Karena kalau tubuh ibu kita sudah dingin, kita tidak punya kesempatan lagi untuk mencintainya. Karena kalau tubuh ibu kita sudah lepas, antara jiwa dan raganya sudah terlepas, kita tidak dapat mencintainya lagi. Yang ada hanyalah kalimat-kalimat penyesalan. Kenapa waktu ibu saya hidup, saya tidak memberikan cinta yang luar biasa kepada ibu saya. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita cintai ibu kita, karena merekalah yang senantiasa memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang berharga dalam hidup kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.